Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut. Contohnya, laut dengan kedalaman 7.000 meter, kecepatannya bisa mencapai 942,9 km per jam. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Tetapi, tinggi gelombang saat di tengah laut biasanya tidak lebih dari 60 cm. Sehingga, kapal-kapal yang sedang berlayar di atasnya jarang merasakan adanya tsunami. Tsunami baru akan tinggi saat sudah mendekati pantai atau pinggir laut dan saat inilah tsunami terlihat sangat mengerikan. Inilah 5 gelombang tsunami terbesar sepanjang sejarah versi The Sultan. Nomor 5, Tsunami Gunung Unzen. Tsunami terbesar di dunia yang akan kita bahas adalah Tsunami Unzen. Tsunami ini bisa terjadi karena adanya letusan Gunung Unzen atau Aso pada tahun 1972. Gunung Unzen adalah gunung berapi gabungan kerucut yang tumpang tindih dekat kota Shimbara, Nagasaki di Pulau Kyushu, pulau utama paling selatan Jepang. Puncak tertingginya adalah Fugende dengan ketinggian 1.359 meter dan Heizei Zinzin dengan ketinggian 1.486 meter. Yang terakhir muncul selama letusan awal pada zaman Heizei. Saat letusan Gunung Unzen, gelombang tsunami raksasa terjadi konon karena gunung tersebut jatuh. Kejadian tersebut menyebabkan gelombang tsunami raksasa yang sangat tinggi hingga mencapai 100 meter. Meskipun demikian, catatan resmi titik tertinggi tsunami yaitu 57 meter yang terjadi di Osakibana, kota Futsu, sehingga tsunami Gunung Unzen hanya digolongkan sebagai mega tsunami kecil. Sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah tsunami tersebut terjadi karena longsor puncak Gunung Unzen yang menghantam lautan atau karena gempa. Tsunami Gunung Unzen telah menelan provinsi Higo Shimbara dan juga Teluk Ariake. Jumlah korban akibat peristiwa ini cukup banyak, yaitu 15.000 orang, di mana 5.000 jiwanya diketahui meninggal dunia. Nomor 4, Mega Tsunami. Mega Tsunami merupakan tsunami yang mencapai ketinggian lebih dari 100 meter. Selain beberapa tsunami besar di Alaska yang mencapai tinggi 520 meter, mega tsunami terakhir yang melanda wilayah berpenduduk diduga terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu. Menurut para ahli geologi, mega tsunami biasanya disebabkan oleh tanah longsor yang sangat besar, seperti runtuhnya sebuah pulau ke laut atau samudra, letusan gunung berapi seperti contohnya letusan Gunung Krakatau atau tumbukan sebuah meteor besar. Gelombang mega tsunami dipercaya mampu naik hingga berkilo-kilometer dengan kecepatan 890 km per jam dan bisa menerjang daratan hingga sejauh 100 km. Walaupun begitu, di tengah lautan dalam, mega tsunami hampir tidak dapat dirasakan. Permukaan laut hanya naik vertikal sekitar 1 meter dengan wilayah yang sangat luas hingga ratusan kilometer. Saat tsunami mencapai laut dangkal, gelombangnya mungkin hanya akan terlihat naik sekitar 30 cm. Tetapi ketika mencapai daratan, gelombang tsunami meninggi secara drastis. Tsunami yang terjadi di Banda Aceh hampir bisa dikategorikan mega tsunami karena jumlah korban jiwa yang sangat besar, yaitu mencapai 200.000 orang. Tsunami tersebut juga mencapai negara-negara tetangganya seperti Thailand, Malaysia, Sri Lanka, India, dan Bangladesh. Gempa bumi bawah laut umumnya tidak menghasilkan tsunami yang sedemikian besar, kecuali jika gempa ini juga menghasilkan longsor di bawah laut. Nomor 3, Bendungan Fayon. Bendungan Fayon adalah bendungan yang tidak lagi difungsikan yang terletak di lembah sungai Fayon di bawah Monte Toc sekitar 100 km di sebelah utara kota Venezia, Italia.
Bendungan Fayon didesain oleh Carlos Menza dan akhirnya dibangun dari tahun 1957 hingga 1960. Ketika dibangun, Digue del Fayon adalah bendungan tertinggi dari sejenisnya di dunia. Bendungan memanfaatkan air gunung untuk menciptakan danau guna menghasilkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Hal ini dilakukan untuk menopang ekonomi pasca perang Italia Utara. Namun bendungan yang kukuh itu dibangun di lokasi yang salah. Bendungan yang terletak di jurang Falun, bagian pegunungan Alpen itu dikenal karena kontur tanahnya yang tidak stabil. Tetapi para insinyur dan para ahli geologi telah mengabaikan peringatan penduduk setempat bahwa tanahnya tidak stabil. Mereka tidak mempertimbangkan laporan geologi, masalah tektonik, pengetahuan lokasi tentang wilayah, dan ketidakstabilan wilayah tersebut. Penduduk setempat sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa pekerjaan mereka telah memicu gerakan seismik yang mengkhawatirkan. Sejak 1960, tak lama setelah pembangunan tersebut selesai, terjadi longsor kecil. Ketakutan bahwa Monte Toc akan runtuh tersebar luas di daerah tersebut. Pada 9 Oktober 1963, terjadilah longsor yang memicu gelombang tsunami besar yang menghancurkan beberapa desa dan kota dan menewaskan 1.910 jiwa. Peristiwa mengenaskan ini bisa terjadi karena perusahaan dan pemerintah Italia mengabaikan laporan mengenai ketidakstabilan geologis di Gunung Monte Toc yang ada di dekat bendungan. Nomor 2, Teluk Lituya. Tepat pada tanggal 9 Juli 1958 terjadi bencana longsor besar di wilayah Teluk Lituya, Alaska. Bentuk geografi Teluk Lituya memiliki panjang sekitar 11,3 km dan lebar hingga 3,2 km serta kedalamannya 219 meter. Namun mulut teluk sedalam 9,7 meter yang memisahkan Teluk Alaska dengan La Juicy Spit dan Harbor Point. Pada saat itu hari Rabu, gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter terjadi di sepanjang patahan Fairweather di Alaska bagian tenggara. Gempa tersebut telah melepaskan sekitar 30,6 juta meter kubik batuan besar serta es dan menghempaskan pantai timur laut Teluk Lituya. Batu-batu besar pun jatuh dari ketinggian 914 meter ke teluk kecil di perairan Gilbert. Dari hempasan inilah asal-muasal terjadinya tsunami raksasa Teluk Lituya. Tsunami menabrak garis pantai barat daya Teluk Gilbert. Gelombang menghantam dengan kuat sedemikian rupa sehingga menyapu bersih tanah yang memisahkan Teluk Gilbert dari bagian utama Teluk Lituya. Tidak sampai di situ, gelombang berlanjut ke sepanjang Teluk Lituya di atas La Juicy Spit hingga ke Teluk Alaska. Dengan begitu kuatnya gelombang bisa mencabut pohon-pohon dan vegetasi di ketinggian 524 meter di atas permukaan laut. Jutaan pohon tumbang dan tersapu ombak. Bisa dikatakan, tsunami yang terjadi di teluk ini adalah gelombang tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, kami ingin men-challenge kalian nih guys. Jika kalian memencet tombol like dan juga subscribe channel ini serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kalian akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Gak percaya? Silakan coba sendiri dan buktikan. Nomor 1, letusan Gunung St. Helens. Pada 18 Mei 1980, sebuah letusan gunung berapi terjadi di Gunung St. Helens, gunung berapi yang berlokasi di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Letusan pertama terjadi pada 27 Maret saat tercipta lubang di puncak gunung selebar 250 kaki. Abu menyebar sampai 10.000 kaki di udara menyebabkan terciptanya listrik statis dan kilat. Puncaknya pada 18 Mei pagi, gempa terjadi dan batu-batu berjatuhan dari puncak gunung. Sisi utara gunung menyebarkan abu dengan kecepatan 650 mil per jam.
Awan, debu, batu, gas, dan es berjatuhan ke Danau Spirit yang kemudian menciptakan gelombang tsunami setinggi 860 kaki.